Hai semua, balik lagi di YouTube channel gue. Hari ini gue bersama Mbak Wina. Hai Mbak Wina. Mbak Wina ini adalah salah satu jurnalis olahraga senior di Pikiran Rakyat. Nah, kenapa nih sekarang gue ngobrolnya sama jurnalis olahraga senior? Karena tuh kita mau ngebahas ini nih Mbak. Waktu hasil Praven Melati akhirnya kalah kan ya di perempat final ya. Nah, terus kan Kemarin ada nih salah satu portal berita nasional yang beritanya tuh agak heboh gitu loh judulnya. Jadilah itu rame. Nah, akhirnya mau panjang terus kayak kepikiran sebenarnya harusnya gimana sih kalau berita olahraga itu disajikan gitu. Ada nggak sih bedanya sama berita politik, kriminal dan sebagainya gitu loh. Kalau Mbak Wina sendiri pas dengar berita itu tanggapannya gimana Mbak? Dari yang ini dulu kan judulnya apa ya? Aku baca dari judulnya tuh kalau nggak salah gini. Kalau nggak salah reputasi bulu tangkis Indonesia bulu tangkis gara-gara Praven Melati. Nah, aku rasa sih untuk sebuah judul itu terlalu tendensius banget. Pertama, sebagai jurnalis kita tuh harus menanamkan sebenarnya apa sih yang mau kita tulis, apalagi di saat-saat model kayak gini ya pandemi. Kita mau menambah semangat atau untuk menjatuhkan, ya kan. Dan apalagi mereka atlet yang sudah berjuang jauh-jauh ke Jepang dan belum tahu itu kita pengennya kan membuat berita yang tidak membuat kericuhan atau kasak-kusuk lah seperti itu. Nah, aku kira dengan judul seperti itu terlalu over banget, terlalu tendensius banget. Pertama, itu perempat final kan ya, kalau nggak salah ya, perempat final. Untuk mencapai Olimpiade aja, kalau mungkin aku nggak tahu nih yang nulis wartawannya olahraga apa enggak yang kemarin. Nah, cuman kalau untuk olahraga, untuk mencapai Olimpiade aja itu udah susah kan. Mereka harus mengikuti kualifikasi, terus belum lagi bertanding berapa kali sih kalau dia nulis itu tahu sejarah atau apa istilahnya rentetan gimana dia bertanding di tahun ini, mungkin cuma 3 kali ya kalau nggak salah, yang pas di awal di Thailand Open. Ya kan? Nah, itu cuma ada 3 kali, lu harus ngikutin kualifikasi yang panjang, lu bisa masuk aja sudah bersyukur ya kan, karena tidak dihitung ulang poinnya. Nah, ini Olimpiade yang diikuti oleh atlet-atlet terbaik seluruh dunia. Meskipun lu lawannya itu juga, gue rasa, tapi kan atmosfernya berbeda, apalagi tanpa penonton. Jadi gue rasa untuk judul seperti itu, kalah itu bukan aib lah, gue bilang. Ini nggak kayak menjuara Asia Negara kok. Nah, yang harus mungkin gue nggak tahu, yang harus diketahui oleh para penulis gitu ya, penulis olahraga, bahwa pertama misi visi lo apa buat nulis berita itu, yaitu tadi gue bilang, apakah ingin menyemangati, apakah ingin menjatuhkan. Kedua, isi tulisan itu kalau olahraga itu sebenarnya kalau secara umum kan harus informatif, edukatif, dan menghibur kan. Nah, kalau misalnya di olahraga ya mungkin sama aja, cuman mungkin bedanya banyak bunganya, banyak istilah-istilah yang bisa menjadi bunga yang hingga tulisannya itu menjadi menarik. Nah, mungkin dia ingin tulisannya itu jadi trending. Tapi kalau gue bilang caranya salah, karena masih banyak kata-kata lain yang bisa dipergunakan. Kayak gagal mempertahankan medali emas Owi Butet gitu, atau tidak bisa bisa menekan tidak bisa menurunkan tekanan, keluar dari tekanan. Banyak deh kalau misalkan memang benar-benar kalau yang nulis bidang olahraga gitu, karena kan dia harus tahu dong sebenarnya bulu tangkis itu seperti apa sih, kompetisi itunya seperti apa sih, terus Olimpiade itu tensinya seperti apa sih tanpa penonton, sepi. Aku ngeliat rekaman yang pas. Nah, kalau di TV mungkin kayaknya kelihatannya nggak sepi gitu ya. Cuman ketika dapat rekaman video langsung dari sana, hening banget kayak kuburan. Nggak tahu ya, atlet kita udah terbiasa apa nggak seperti kayak gitu sih. Pertama itu dulu.
Terus kedua visi misi, yang kedua tadi judul harus menghibur, edukatif dan informatif. Terus ketiga, dia harus tahu sebenarnya output beritanya itu bisa sejauh mana sih mempengaruhi mindset dan pemikiran orang gitu. Efeknya sejauh mana gitu. Nah, dia harus tahu juga, bukan hanya karena harus bikin berita aja dan kewajiban harus memenuhi. Kalau di online apa sih istilahnya page view ya, page view. Yes, page view. Nah, tidak hanya seperti itu, dampaknya seperti apa, dia harus melihat itu juga. Jadi nulis berita itu ya nggak sesimpel itu meskipun olahraga. Kadang-kadang orang cuma bilang, alah paling beritanya nulisnya menang kalah gitu kan. Tapi itu bukan berarti kita harus moles selalu bagus ya Mbak. Maksudnya bikin yang kontroversial itu juga bisa, cuman ada hal yang nggak perlulah clickbait banget gitu ya. Merusak reputasi itu reputasi yang mana gitu ya. Iya, kalau gue bilang masih banyak kata-kata yang bagus ya, yang bisa dipilih. Karena kan kalau menulis berita itu permainan kata, gue rasa ya. Benar-benar. Seperti Dan itu. dulu tuh aku tuh pernah gini sharing sama senior lah, wartawan olahraga juga. Jadi kita tuh kalau nulis berita olahraga tuh spesial. Karena apa? Karena atlet itu aja dia punya pekerjaan khusus membawa nama negara. Ya walaupun orang pasti bilang lah itu kan kerjaan dia, resiko dia lah, dia harus menang, tuntutan dia kan menang. Cuman kan kita harus mikirin ya gimana efek kalau kita beritain, apakah dia motivasinya makin bagus atau malah kemakan gitu ya nggak sih? Kita harus berpikir jangka panjang ya Mbak. Karena nggak semua informasi di olahraga tuh bisa diberitain kan, kayak misalnya terkait strategi juga. Walaupun kita wawancara ada strategi bisa mungkin kita poles-poles supaya nggak kebaca gitu lah ya. Iya nggak sih? Iya, karena kadang iya bener. Karena lawan tuh biasanya ngelihatnya itu justru dari media massa. Benar. Ketika misalkan lo gitu main bulu tangkis, lo nggak punya rekaman gue main bulu tangkis, lo masih nyarinya ngekliknya dari medsos, itu masih ada cuplikan-cuplikan dia lagi latihan, lagi apa, oh gitu. Kira-kira orang bisa membacanya seperti itu kan. Yang harus diingat oleh para jurnalis maupun pembaca bahwa atlet itu juga manusia gitu. Meskipun tuntutannya dia memang pekerjaannya harus menang, tapi mereka tetap manusia dan kita harus memanusiakan mereka sesuai dengan porsinya gitu. Kritik boleh, tapi kritik yang membangun. Kita melihat dari data fakta yang kita temukan di lapangan. Pertama, latihannya benar apa enggak. Terus dia tuh gimana sih orangnya, malas apa enggak, kan seperti itu. Nah, untuk kasusnya Praven Melati, dengan jadi kayak apa ya, satu titik rusak sebelangga lah gitu loh. Benar. Nah, sementara kita udah tahu dia udah punya title All England, Praven All England 2 kali dengan 2 pasangan yang berbeda. Meskipun mungkin rezekinya di All England, di kejuaraan lain mungkin rezekinya ya 50-60, kita kan nggak tahu ya persiapannya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi kita juga harus sadar tahu bahwa kita ini manusia, ya memanusiakan orang lain lah gitu. Jangan sampai membuat dia jadi ya Gus jadi apa ya, kepikiran jadi gitu. Karena yang gue sayangkan adalah ketika udah diedit juga judulnya ya Mbak. Ganti, yang gue sayangkan ketika dunia luar itu dunia olahraga luar itu sudah mulai bicara soal mental healthness, mental healthy lah gitu ya, mental healthy dari para atlet, tapi di Indonesia kok masih kayak begitu gitu, kan sayang banget gitu. Kalau menurut gue sih sayang banget, kita tuh kayak tertinggal banget deh gitu. Benar-benar, jadi ini kita tuh kayak nekenin gitu bahwa sebagai jurnalis olahraga kita nggak cuma membeberkan fakta ya Mbak, tapi ada juga lah hal-hal yang perlu diperhatikan ya, mesti efek. Nah, terus balik lagi ke berita yang itu. Kan setelah ditelisik sama netizen, akhirnya ketemulah judul-judul bombastis gitu kan dari media tersebut gitu.
tanggapan Mbak Wina dulu deh terkait judul-judul bombastisnya itu. Gimana Mbak? Nah itu gue tuh nggak habis pikir dengan jurnalisnya. Ternyata setelah gue kemarin tuh pertama gue lihat gitu, kok ini judulnya seksis banget sih. Itu sumpah gue sampai diubun-ubun gitu. Emang nggak ada kata-kata lain yang bisa dipergunakan selain membuat bergairah atau apa bergoyang lah apalah gitu ya. Gue rasa dengan kata manis, cantik, menawan, melelehkan hati aja udah cukup. Udah itu ya. Udah iya, hiperbolanya nggak usah terlalu begitu-begitu banget kalau menurut gue gitu. Dan ternyata setelah gue baca-baca lagi, ada satu postingan dari Sere Kalina justru yang terlalu banyak ngilu, ada kata-kata ngilu. Benar. Nah, itu ada 4 berita dengan kata-kata ngilu. Gue nggak tahu gitu. Kenapa ngeliat atlet duduk, ya biasa ya, atlet duduk kan latihan atau gimana, gue nggak tahu, di posting di media sosialnya bisa duduk kangkang apa gimana, ya nggak buat ngilu juga kali kan. Atlet stretching gitu ya, emang gitu kakinya gitu. Iya. Kamu gimana? Atlet duduk kayak cowok ya, cewek kan ngangkang juga gitu kan, ya gimana, ya biasa aja gitu maksudnya. Ketika ya gue nggak tahu dia seperti itu dasarnya seperti apa, mungkin dia mencari apa ya, kata yang populer di Google kali, jadi SEO-nya itu dia bisa banyak yang filter. Tapi kan nggak perlu seperti itu. Itulah Mbak, maksudnya tantangan sebagai jurnalis online gitu ya. Di samping kita kejar-kejaran sama waktu, kita juga kan kejar-kejaran sama sosmed ya. Apalagi kalau jurnalis online, kalau udah tampil di Instagram aja udah kalah dong kita gitu. Jadi perlulah cari yang bisa naikin page view. Tapi itu menurut gue jadi ya tantangan lah buat kita biar lebih cerdas supaya nggak beritanya jadi misleading juga gitu kan. Dan ya itu yang penting nggak jadi apa namanya semacam pelecehan. Kalau menurut gue sih itu pelecehan sih ya nggak sih Mbak? Bagaimana dia mendeskripsikan wanita terus cuman pakai bikini bikin ngilu, itu hal-hal yang nggak perlu deskripsiin menjadi produksi berita gitu nggak sih? Bener, gue setuju sama lo. Nah, karena kadangkala orang posting dia pakai bikini di sosmed itu kan hanya untuk menunjukkan bahwa ini saat ini gue, ya kebahagiaan gue tuh lagi model begini, kayak di pantai atau gimana. Terus dia mungkin mau jadi reminder dia bahwa dulu ini badan gue begini nih cakepnya, bisa juga ntar ya, jadi pengingat berapa tahun lagi. Makanya, tapi kan nggak selalu ya, apa yang diposting di media sosial itu jadi ranahnya publik. Itu mungkin yang kadang-kadang orang pada lupa karena udah launching di sosmed, jadi lupa bahwa ini kan ya dia kan atlet harusnya ya begitu, oh dia kan artis harusnya begitu. Padahal tahu gitu loh. Jadi kita juga nggak boleh main ambil-ambil gitu aja tanpa konfirmasi. Itu yang penting, tanpa konfirmasi. Oke. Intinya tuh apa sih, bahwa sebagai jurnalis tuh juga kita harus upgrade skill kita dan apa ya sebisa mungkin menjadi orang-orang yang bisa memberikan informasi yang faktual tapi juga berguna gitu loh. Infonya tuh berguna nggak sih kayak gitu? Iya nggak sih? Karena kan kerjaan jurnalistik tuh menurut gue tuh bukan sekedar apa yang hype diposting, yang penting bisa diklik-klik, ngejar klik gitu. Mungkin beda kalau di media cetak gitu ya, mereka punya lebih tantangannya mungkin beda lah ya, karena dia ada durasi waktunya ke pending, jadi nyari yang menarik itu tuh ada kerja tersendiri gitu ya Mbak. Jadi mereka nggak kejar-kejaran banget sama klik gitu loh. Bener, tapi sebenarnya yang harus diperbaiki itu kan sistemnya. Nah, karena wartawan itu bekerja tidak sendiri. Dia punya editor, dia punya redaktur, dia punya atasannya segala macam-macam. Dia ada proses editing. Nah, yang harus diketahui apakah sistem itu bekerja atau tidak. Ketika berita-berita seperti kemarin yang muncul itu tiba-tiba muncul dan pop up banyak gitu loh.
gitu. Jadi jadi viral kan jadinya. Nah, itu dia. Terus kita harus tahu juga sebagai jurnalis, gue nggak tahu nih yang nulis apakah paham soal kode etik jurnalistik ya. Pasal 4 nih, wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, seks sadis ataupun cabul. Nah, itu kan termasuk kategori ya cabul lah ya judulnya gitu. Apalagi kita ya, kalau gue kan karena wartawan wanita, misinya gue punya misi sendiri bahwa gue harus berkolaborasi untuk bisa mengangkat harkat atlet wanita, untuk bisa menyetarakan secara gender dengan kaum prianya sama-sama diakui di Indonesia. Tapi ketika berita itu keluar dan gue mendidih bacanya dan nggak mungkin nggak melakukan apa-apa, rasanya gue merasa gagal gitu loh, menjaga nama baik seorang jurnalis wanita yang harusnya berkolaborasi dengan atlet wanita gitu loh. Jadi ya gitu deh, sedih aja gitu bacanya, sedih gitu. Kok tega-teganya gitu. Terus ini kan sebenarnya banyak kasus-kasus seperti ini di beberapa media online lain sih juga ada ya. Cuman mungkin ini menjadi booming karena sudah viral sih di medsos kayak gitu. Jadi ini sebenarnya ada 2 case yang berbeda ya, Mbak. Yang pertama adalah berita soal bagaimana dia memilih judul dan membuat judgement gitu ya, judgement yang tidak bernilai kan, merusak reputasi berita Indonesia. Itu tuh parameternya nggak jelas gitu kan. Itu masalah. Yes, benar. Yang kedua adalah setelah ditelusuri ternyata emang dia banyak bikin berita-berita yang seksis, terus seksis dan nggak enak lah dibaca gitu. Jadi ini ada 2 permasalahan ya Mbak, jadi yang kita bahas hari ini. Benar. Dan kalau Mbak Wina nih sebagai senior jurnalis olahraga, gimana sih, ada nggak tipsnya atau masukan deh untuk jurnalis-jurnalis olahraga supaya beritanya tuh berimbang dan oke gitu loh. Nggak clickbait boleh lah, tapi jangan misleading gitu. Oke, kalau gue sih tipsnya banyak-banyak baca, banyak-banyak ngobrol gitu ya. Karena kita nggak tahu karakter seorang atlet, kita harus memahami karakter seorang atlet itu kalau kita sering ngobrol sama dia seperti apa. Begitu kan. Nah, terus banyak-banyak baca. Mengapa banyak baca? Karena di dalam misalkan berita bukan pertandingan saja kan, itu ada pemilihan kata, apa sih yang mau diungkap, ada kata yang menjatuhkan, ada kata yang bikin tambah semangat. Itu ya, nah tumbuhkan empati, simpati juga, banyak baca. Terus kayak tadi yang gue bilang, dan dia juga harus tahu bahwa ada etika jurnalistik yang harus mereka patuhi lah gitu. Nah, dan ini sebenarnya tugasnya medianya dia untuk memastikan bahwa wartawannya itu paham pemberitaan cyber ya, dan kode etik jurnalistiknya. Nah, terus kalau misalkan terjadi kayak gitu kemarin, ya gue harap sih nggak nggak langsung wartawannya dikulitin gitu. Benar, itu juga kurang pas lah ya. Yes, makanya. Karena kan itu ada sistemnya. Iya, di doxing gitu kan kasihan. Dan mereka juga punya keluarga. Jadi gue rasa kalau misalkan ada netizen ataupun pembaca badminton lover yang keberatan dengan judul suatu berita, lebih baik kalian tuh ke Dewan Pers. Jadi kalian bisa klik tuh di website Dewan Pers, ada form pengaduannya. Jadi kalian masukin aja berita apa nih yang kira-kira tidak sesuai dengan etika, gitu, baik sejarah judul, isi dan sebagainya. Nah, itu ntar akan diproses gitu. Yang kasus kemarin untungnya ada yang bersuara gitu. Meskipun orang ngomongnya itu teguran, sebenarnya itu bukan teguran. Itu hanya pengingat bahwa kalau orang mungkin kesalahan terus diingetin karena udah keenakan mungkin bablas gitu. Jadi kita ada kemarin yang pengingat untuk berita-berita kayak gitu bahwa ini lo media besar nih gitu,
kok beritanya kayak gini, coba balik lagi deh ke jalurnya, nggak usah melenceng-melenceng. Seperti itu sih, Nap. Iya. Berarti tadi itu bisa digarisbawahi nih buat teman-teman, nanti misalnya ke depannya ada berita yang kira-kira kayaknya ini nggak bener deh, kayaknya nggak oke. Jadi tetap ada gitu ya, peran pembaca tuh bisa ya berkomentar dan supaya bisa publik bisa benar-benar. Publik bisa melakukan sesuatu, memantau berita-berita yang dinilai bermasalah secara etika. Jadi itu bisa cari aja website-nya dewanpers.co.id, nanti di situ ada data pengaduan kalau nggak salah. Kita isi form aja gitu, cara pribadi bahwa berita ini tuh yang nggak mengenakannya soal apa. Jadi fungsi pengawasan kita tuh juga ada ya, Mbak ya, sebagai baca gitu ya. Dan itu tadi nih aku menarik sama pernyataan Mbak Wina bahwa kan ada juga berita yang mengupas habis si penulis ini ya, yang penulis media itu. Iya. Nama lah, lulusan mana, sekolah di mana gitu, itu kejembreng. Sebenarnya itu juga salah satu penyakit publik yang mestinya harusnya nggak bisa dibiarkan ya Mbak. Menguliti orang memang sih dia salah, tapi ya kesalahan itu berarti kan ada di sistemnya itu tadi ya Mbak. Berarti di mana nih perannya ini? Mana nih perannya redaksi? Betul. Jadi yang disalahin sebenarnya bukan dia doang, tapi harusnya ya benar-benar. Jadi kita bisa lebih bijak lah sebagai netizen. Yang seperti gue bilang tadi, berarti apakah wartawan yang menulis itu termasuk yang kemarin mendoxing si wartawan yang menulis berita atlet bulu tangkis dengan ngangkang-ngangkang bergairah itu ya gitu. Ya, nah, yang mendoxing wartawan yang nulis data personal si wartawan satu lagi itu juga harus paham bahwa etika jurnalistiknya seperti apa gitu. Ketika lo nulis gitu itu sama aja sesama biskota saling nyalip kan. Betul. Gitu. Jadi jeruk makan jeruk. Lu malah mencelakai teman lo sendiri gitu, bukan mengingatkan malah mencelakai, malah jeruk makan jeruk. Iya, serba salah sih Mbak. Dan ini apa ya? Itu tadi sih menurutku ini adalah another problem yang bahwa wartawan berkejar-kejaran dengan sumber informasi dan cepatnya sosial media gitu kan. Jadi apa segala yang kira-kira bisa menarik langsung dibabat aja gitu. Dan itu juga nih, jadi kayak kesannya kalau misalnya ada kasus terus wartawannya karena saking kejar-kejaran sama waktu, jadi nanyanya gimana gitu. Ini gimana? Terus terekam. Nanti ada yang komen, ini wartawan atau apa sih kok gini? Maksudnya itu juga kan problem lain ya Mbak. Ya bikin orang jadi nggak percaya gitu sama profesi jurnalis. Ya nggak sih? Ya, iya, tapi itu kasus berbeda lagi, itu ada dalam teknik wawancara. Iya, itu ntar tersangkutnya dengan teknik wawancara ya. Ya, gitu. benar-benar. Bagaimana itu kita menarik ya kapan-kapan. Iya. Bagaimana kita menarik narasumber yang mungkin biasanya nggak bisa ngomong banyak, kita ngomong banyak. Gitu. Tapi dengan nggak off the record ya, on the record gitu. Jadi kan kadang-kadang ada yang mau ngomong tapi off the record. Nah, kita sesuai dengan etika jurnalistik, kita harus menghargai mereka gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu kasus yang berbeda sih sebenarnya. Menarik buat kita bahas lagi nih Mbak, buat kulik-kulik lagi seputar dunia jurnalistik. Mbak Wina, thank you banget buat sharing-sharing sebagai jurnalis olahraga, karena aku kan junior banget nih lah, baru berapa tahun di berolahragaan. Itu aja pas denger, soalnya aku inget banget waktu dulu tuh sharing-sharing sama Mbak Fitri di Antara. Jadi Mbak Fitri tuh sempat bilang, ini yang aku inget banget, bahwa kalau nulis olahraga itu, atlet itu kan salah satu duta buat negara ya. Jadi dia yang promosiin negara gini-gini. Jadi walaupun dia kalah, kita juga harus bisa mengemas bahwa berita kita bisa jadi kritik yang membangun, bukan malah dia jadi drop gitu ya Mbak ya. Jadi nggak semua asal cablak gitu. Oh ini dia kalah karena latihannya nggak bagus gini-gini. Boleh kita paparin data, tapi ada hal tetap yang mesti diperhatikan. Yes. Yang harus diingat adalah tidak semua informasi bisa menjadi berita. Betul. Gitu dia. Aduh. Begitulah. Aduh, senang banget sharing-sharing hari ini.
Semoga bisa banyak yang dapat input-input baru dan masyarakat, netizen juga lebih cerdas dalam memilih berita, memilah dan memilih. Dan lebih itu tadi ya Mbak, proaktif kalau ada apa-apa, jadi biar jurnalisnya juga nggak ini ya, ngasal gitu nanti. Thank you banget. Cuma mau pesan aja. Aku satu lagi aku cuma mau pesan, stop deh praktek doxing kayak begitu. Oke lah dia salah. Nah itu seperti aku bilang tadi, mulailah dengan prosedur yang benar. Ketika ada berita, publik bisa menjadi apa ya istilahnya mata gitu ya, mata dan melaporkan isi pemberitaan itu hingga nanti Dewan Pers mungkin akan istilahnya menegur atau mengingatkanlah media massanya hingga bisa ada prosesnya gitu sesuai dengan strukturalnya dan administrasinya dan segala macam. Jadi nggak langsung asal dihajar gitu. Kita kasihan juga. Ingat, yes, apapun siapapun itu mereka tetap manusia dan kita harus memanusiakan manusia. Setuju banget. Oke guys, thank you buat yang nonton dari awal sampai akhir. Kita udah bahas seputar yang lagi hangat nih kemarin di viral di Twitter, di Instagram, semua pengen bahas. Dan kita baru aja beres nonton Ginting ya Mbak. Semoga Ginting menjadi harapan dah ini. Bisa terus ya. Amin. Saya berharap dia bisa terbang lebih tinggi ya. Ucok yang dijabarkan. Ya pokoknya karena saya dari Jawa Barat jadi Jabar Kahiji lah. Karena saya KTP Jawa Barat juga. Iya. Jabar Kahiji ting ayo. Oke guys, thank you buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.